يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami juga berada di Masjid Taufik Mustafa. Mewawancarai mengenai ayat kami. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi SDN Citra Agung 12 Pagi kelas 4B izin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas PAI kami. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Taufik Mustafa? Oke, jadi sejarahnya itu kita mulai cari tanah itu di awal tahun 2000. Lalu awalnya itu dapat satu kapling. Setelah berapa tahun dapat kapling kedua. Lalu setelah mendapat kapling kedua, kami tahun 2009 itu kami mengurus perizinannya. Itu dari waktu itu zamannya Pak Gubernurnya Pak Moke. Dia langsung tanda tangan, langsung perintah bawahnya sampai tingkat kelurahan itu tanda tangan semua. Tapi sampai di tingkat lingkungan itu kami harus mendapatkan izin lingkungan, yang mana kami harus mendapatkan tanda tangan persetujuan atau fotokopi KTP bahwa tanah ini akan digunakan untuk fasilitas umum yang mana adalah masjid. Itu kalau nggak salah dulu itu ada 88 kepala keluarga di lingkungan sini, yang mana mayoritas itu non muslim. Nah, itu kami membutuhkan waktu 2 tahun untuk bertemu dengan mereka, negosiasi dengan mereka, meyakinkan dengan mereka. Waktu itu banyak poin-poin negosiasi, tapi yang saya ingat itu 2. Mereka minta itu satu, tidak boleh menggunakan gedung, satu lagi tidak boleh menggunakan masjid. Nah, jadi kita negosiasi sama mereka, akhirnya gedung diperbolehkan. 2011 perizinan semua selesai, kita mulai pembangunan sampai 2016 resmi. Jadi kalau almarhum itu sejarahnya itu lahir di Aceh. Lahir di Aceh, masuk ke sana tahun 1964 waktu di Aceh. 1970 almarhum hijrah ke Jakarta. Itu lalu awal tahun 2000-an almarhum baru ada kesempatan untuk membangun masjid. Mengapa bentuk Masjid Taufik Mustafa seperti Taj Mahal? Ya, jadi Taj Mahal itu yang kita ambil adalah filosofinya. Taj Mahal itu lambang kita seorang raja terhadap istrinya. Almarhum pun berharap masjid ini sebagai lambang kita almarhum kepada yang pertama Allah SWT, yang kedua Rasulullah SAW, yang ketiga kepada Islam, keempat kepada Al-Quran, dan yang kelima kepada keluarga. Apa tujuan dari penggunaan tiga bahasa Indo, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Cina dalam kaligrafi yang ada di sini? Ya, jadi penggunaan tiga bahasa itu sebetulnya dari pengalaman kita pribadi ya, salah satunya itu kalau dulu kita datang ke masjid itu cuma ada bahasa Arab, sedangkan kita nggak belajar ngaji, nggak paham apa yang diajarkan atau apa yang terkandung di tulisan masjid itu. Makanya dari situ kita mencantumkan 3 bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Sebetulnya tujuannya sama. Bahasa Indonesia itu agar non muslim yang datang kemari, orang Indonesia non muslim yang datang kemari, itu mereka akan langsung paham, oh bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu mengajarkan tentang hari kiamat, oh Islam itu berbicara tentang hari akhir dan sebagainya. Nah, bahasa Mandarin pun sama. Nah, itu apabila ada turis dari negara China itu datang, mereka itu akan langsung paham bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu berbicara tentang hari kiamat dan hari akhir dan sebagainya. Bagaimana struktur tentang urusan Masjid Taufik Mustafa?
Sebetulnya strukturnya itu kita bagi menjadi dua, dipegang oleh saya sama adik saya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, entah itu bangunan rusak, entah itu mau mengganti peralatan apa atau apa, terus ada saya. Tapi kalau untuk perizinan, saya. Berapa daya tampung jamaah di Masjid Rangga Mustafa? Untuk 3 lantai sendiri itu proyeksinya kurang lebih 1.000 orang. Tapi kalau sholat id itu termasuk halaman dan sampai depan pagar itu kurang lebih 1.500. Sehari tempat beribadah apa saja fungsi dari Masjid Rangga Mustafa? Selain tempat beribadah, kami juga jadi tempat non-muslim menjadi mualaf di sini. Lalu dari itu seperti yang sekarang lagi berlangsung, hijab kabul, foto pre-wedding, pengajian, tempat untuk belajar Al-Quran juga. Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Masjid Rangga Mustafa? Fasilitas ya tentu yang banyak, yang utamanya adalah tempat duduk, tempat sholat, toilet, lalu tidak ada lift. Terima kasih.